Pernahkah kau bertanya-tanya, apa sebenarnya Islam itu? Di tengah pasar Baghdad yang riuh, Abu Nawas menghadapi seorang pendeta yang menuntut jawaban. Islam itu agama apa? Apa jawaban Abu Nawas? Tonton sampai akhir dan temukan bagaimana kecerdikannya bisa membuatmu berpikir ulang. Jangan lupa klik subscribe untuk kisah Abu Nawas lainnya yang penuh humor dan hikmah. Pernahkah kau mendengar kisah Abu Nawas, si cerdik nan jenaka, yang selalu mampu memutar logika dengan kata-kata seperti tukang rempah menata dagangannya di pasar? Suatu pagi di kota Baghdad, pasar tengah ramai seperti biasanya. Pedagang menawar harga rempah, kain, dan perhiasan. Aroma kayu manis, cengkeh, kemenyan, dan rempah-rempah lainnya bercampur dengan bau tanah dan hewan ternak. Anak-anak berlarian di antara kaki orang dewasa. Terdengar suara sandal yang beradu dengan batu dan papan kayu lapa. Abu Nawas, dengan jubahnya yang agak kusut dan topi sederhana, berjalan sambil menatap sekeliling. Matanya bersinar, senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Di tengah keramaian itu, seorang pendeta muncul. Jubah hitamnya panjang dan bersih, salib tergantung di lehernya, wajahnya serius, dan tatapannya tajam. Ia menapaki jalan setapak di antara pedagang dan pembeli, menyingkirkan sedikit kerumunan dengan wibawa yang tak bisa diabaikan. Orang-orang menoleh, ada yang mengerutkan dahi, ada yang penasaran. "Wahai orang bijak," seru pendeta itu dengan suara lantang yang memotong riuh pasar. "Katakan padaku, apa sebenarnya Islam itu? Agama apa?" Abu Nawas tersenyum tipis, matanya berkilau. Ia berhenti, menatap pendeta itu sejenak, lalu mengelus dagunya seolah sedang berpikir keras. "Ah, pendeta yang bijak," katanya. "Setiap pertanyaan adalah pintu menuju jawaban yang lebih luas. Tapi bolehkah aku bertanya terlebih dahulu, agar aku tidak salah memberi jawaban?" Pendeta itu mengangkat alisnya, penasaran. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Apakah engkau ingin tahu Islam itu agama bagi manusia, atau agama bagi Allah?" tanya Abu Nawas dengan nada serius yang disertai senyum jenaka. Pendeta itu terdiam, bingung. "Bagaimana maksudmu?" Abu Nawas melangkah perlahan, matanya menelusuri pedagang yang sibuk menawar. Jika Islam itu agama bagi manusia, maka tujuannya adalah agar manusia hidup selaras dengan Allah, damai, adil, dan bahagia. Tetapi jika Islam itu agama bagi Allah, tidakkah itu aneh? Bukankah Allah maha sempurna dan tidak membutuhkan manusia sama sekali? Pendeta itu mulai terdiam, matanya mengikuti gerak-gerik Abu Nawas yang seolah-olah menari-nari di tengah pasar. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu kata-katanya telah menusuk logika lawan, namun ia tak berhenti di situ. "Perhatikan ini, pendeta. Islam mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah. Bukan hanya sekadar ritual atau bacaan kitab, tetapi pemahaman mendalam bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Jika Islam hanya agama bagi manusia, kita memahami mengapa hukum-hukum, solat, zakat, dan akhlak begitu lengkap. Semua itu untuk membimbing manusia agar hidup selaras dengan Sang Pencipta. Tapi jika kau mengatakan bahwa Islam adalah agama bagi Allah, tidakkah itu aneh? Bukankah Allah maha sempurna dan tidak butuh manusia?" Orang-orang di pasar mulai menoleh. Pedagang menutup dagangannya sebentar, anak-anak berhenti berlari, beberapa pengamen menahan suara alat musik mereka, semua ingin mendengar debat yang semakin menarik. Abu Nawas tahu persis bagaimana menyeimbangkan humor dengan logika, sehingga lawannya tersentak sekaligus terpesona. Pendeta itu mencoba menata kata-kata. "Jadi maksudmu, manusia yang membutuhkan agama untuk mengenal Tuhan, bukan sebaliknya?" "Benar sekali," sahut Abu Nawas. "Agama adalah jembatan, pendeta. Allah tetap ada, tapi kita menyeberanginya untuk menemukannya. Tanpa manusia, jembatan itu tetap ada, tapi tidak pernah digunakan. Allah tidak berubah, tetapi kita yang menyeberanginya." Ia mencondongkan badan, menatap pendeta itu dengan pandangan penuh arti, kemudian tersenyum nakal. "Dan percayalah, jembatan yang digunakan orang bijak jauh lebih indah pemandangannya daripada yang kosong." Orang-orang yang menonton mulai tersenyum, beberapa berbisik, "Hebat, kata-katanya menusuk logika, tapi tetap lucu." Abu Nawas kemudian menepuk pundak pendeta, lalu melanjutkan, "Satu hal lagi, pendeta. Jika kau ingin mengerti Islam, jangan hanya melihat ritual atau bacaan kitab. Perhatikan hati manusia, niatnya, dan bagaimana agama itu membimbing manusia untuk menjadi lebih baik.
Karena jika hati manusia tak tergerak, semua ritual hanyalah gerakan tanpa makna, seperti gendang yang dipukul tetapi kosong nadanya. Pendeta itu menunduk, merenung. Abu Nawas tersenyum penuh arti, merasa sudah membuka mata lawannya sedikit demi sedikit. Debat ini belum selesai, tetapi Abu Nawas tahu, dengan sedikit logika dan banyak humor, ia telah membuat pendeta itu berpikir lebih dalam tentang hakikat Islam, manusia, dan Tuhan. Debat itu terus bergema di pasar, menarik perhatian lebih banyak orang. Abu Nawas berdiri, menatap kerumunan sambil tersenyum, dan bergumam dalam hati, "Ah, betapa lucu dan menariknya manusia yang mencoba memahami yang maha besar. Mereka menyeberangi jembatan, dan aku hanya menikmati pemandangannya." Pasar pun kembali ramai, tapi bisik-bisik tentang debat Abu Nawas dan pendeta terus terdengar. Hari itu menjadi awal kisah yang akan diceritakan berulang kali, bagaimana Abu Nawas, dengan kecerdikan dan jenaka, membuat seorang pendeta berpikir ulang tentang manusia, Tuhan, dan agama. Matahari siang mulai condong ke barat, tapi pasar Baghdad tetap ramai dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Abu Nawas mengajak pendeta duduk di bangku kayu di dekat sumur kota, tempat orang biasa duduk untuk beristirahat sejenak sambil minum air. Abu Nawas menatap lawannya, menunggu jawaban atau setidaknya reaksi. Pendeta itu tampak masih kaku, matanya menelusuri kerumunan orang yang mulai memperhatikan mereka. "Lihat, pendeta," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk jubahnya sendiri, "Islam mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Itu bukan sekadar ritual atau aturan semata, tetapi pemahaman mendalam bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Nah, bila kau menyebut Islam itu agama bagi Allah, tidakkah aneh? Bukankah Allah tidak membutuhkan kita?" Pendeta itu mengerutkan kening, mencoba menata kata. "Maksudmu, manusia yang membutuhkan agama untuk mengenal Tuhan?" "Persis," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar, seolah baru saja memenangkan satu poin besar dalam pertandingan cerdasnya. "Agama adalah jembatan. Allah tetap ada, tapi kita yang berjalan di atasnya untuk menemukannya. Bayangkan sebuah jembatan indah yang terbentang di atas sungai deras. Jika tidak ada yang melintasinya, apakah jembatan itu kehilangan nilainya? Tidak. Namun bagi yang menyeberang, jembatan itu berarti segalanya." Pendeta itu menunduk, mulai merenungkan perumpamaan itu. Abu Nawas kemudian menepuk pundak pendeta itu dengan lembut. "Dan lihatlah, pendeta, Islam memberi aturan, hukum, dan akhlak agar manusia bisa berjalan di jembatan itu dengan aman. Jika aturan itu diabaikan, manusia bisa jatuh ke sungai, kejahatan, kekacauan, dan kesengsaraan. Jadi Islam bukan agama yang Allah butuhkan, tapi manusia yang membutuhkannya untuk hidup tertib, damai, dan bijak." Orang-orang di pasar semakin ramai mengamati. Pedagang berhenti menawar, anak-anak yang bermain berdiam diri, beberapa pengamen menyembunyikan alat musik mereka. Abu Nawas menikmati momen itu. Ia tahu bagaimana logika dan humor bisa menyatu sehingga orang terhibur dan berpikir sekaligus. Pendeta itu menarik napas panjang. "Tapi, Abu Nawas, bukankah jika manusia butuh Allah, kita harus mengikuti perintahnya dengan sungguh-sungguh?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu. Tapi perintah itu bukan karena Allah memerlukan kita. Allah tetap ada, tetap maha sempurna. Kita yang memerlukannya, karena tanpa bimbingan darinya, hidup manusia bisa tersesat. Bayangkan kau berjalan di hutan yang gelap tanpa peta atau lampu. Agama itu seperti lampu dan peta yang diberikan Allah. Kau yang membutuhkan, bukan sebaliknya." Pendeta itu terdiam, sejenak melupakan jubah hitamnya yang rapi, terhanyut dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Dan jangan lupa, pendeta, hati manusia juga bagian penting. Kalau hati tidak tergerak, semua ritual hanyalah gerakan kosong. Islam membimbing manusia agar hati dan akal berjalan seiring. Tanpa hati yang hidup, ibadah hanyalah gerakan fisik seperti gendang yang dipukul tapi nadanya kosong." Seorang pedagang yang duduk tidak jauh dari mereka berbisik pada rekannya, "Hebat, kata-katanya menusuk logika tapi tetap lucu. Seperti Abu Nawas yang selalu membuat kita tersenyum sambil berpikir." Abu Nawas tersenyum, menyadari orang-orang mulai memperhatikan bukan hanya pendeta, tapi seluruh pasar menjadi saksi debatnya. Ia melanjutkan dengan nada lebih jenaka, "Pendeta, boleh aku bertanya sesuatu?" Pendeta itu mengangguk. "Tentu. Kalau kau berada di jembatan yang sama, tapi kau tidak bisa menyeberang karena takut basah, apakah jembatan itu gagal?" Abu Nawas tersenyum nakal. Pendeta itu mengerutkan dahi,
mencoba memahami analogi itu. Tidak, tapi aku tetap tidak melintasinya. Persis, seru Abu Nawas. Jembatan tetap ada, tetap berfungsi. Namun bagi yang menyeberang, itu adalah jalan hidup yang benar. Allah tidak membutuhkan kita untuk beribadah, tapi kita membutuhkan Allah untuk menemukan arah hidup yang benar. Orang-orang mulai bertepuk tangan pelan. Beberapa tertawa kecil karena gaya Abu Nawas yang jenaka tapi syarat makna. Abu Nawas menunduk hormat kepada pendeta. Ingat, pendeta, debat bukan untuk memaksa, tapi untuk membuka mata dan hati. Jika kau paham ini, kau akan lebih bijak dalam memimpin manusia dan menjelaskan agama. Pendeta itu menatap Abu Nawas dengan pandangan berbeda, sebuah campuran kekaguman, kebingungan, dan rasa hormat. Aku mulai mengerti maksudmu, Abu Nawas. Islam bukan agama yang Allah butuhkan, tapi manusia yang membutuhkannya untuk menemukan jalan hidup yang benar. Abu Nawas mengangguk puas, tersenyum. Benar, pendeta. Dan jangan lupa, tetap tersenyum. Allah pun senang melihat manusia yang bijak dan riang. Logika dan hati harus berjalan beriringan, seperti kaki kanan dan kiri yang saling menopang saat berjalan di jembatan. Pasar kembali ramai, tapi bisik-bisik tentang debat Abu Nawas dan pendeta terus terdengar. Orang-orang menceritakan kembali, tertawa, dan merenung. Hari itu menjadi salah satu kisah yang akan diceritakan berulang kali, tentang bagaimana Abu Nawas, dengan kecerdikan, jenaka, dan logikanya, mampu membuat seorang pendeta berpikir lebih dalam tentang manusia, Allah, dan hakikat agama. Sore mulai merayap di pasar Baghdad. Sinar matahari keemasan menembus sela-sela tenda pedagang, menyoroti debu-debu yang beterbangan di udara. Suara hiruk-pikuk pasar masih terdengar, tapi fokus mata orang-orang kini tertuju pada Abu Nawas dan pendeta yang duduk di bangku kayu dekat sumur kota. Debat yang telah berlangsung berjam-jam mulai mendekati klimaks, namun suasana tetap ringan karena seloroh Abu Nawas yang jenaka menyeimbangkan logika tajamnya. Pendeta itu menunduk sejenak, menyusun kata-kata yang akan diucapkan. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kebingungan, kekaguman, dan rasa hormat. Abu Nawas, katanya akhirnya, aku mulai mengerti maksudmu. Islam bukanlah agama yang Allah butuhkan, tapi manusia yang membutuhkannya untuk menemukan jalan hidup yang benar. Dan ternyata, jalan itu tidak hanya melalui ritual, tetapi juga melalui hati yang hidup dan akal yang terarah. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia berdiri, meluruskan jubahnya yang kusut, dan menepuk pundak pendeta itu dengan lembut. Benar, pendeta. Dan ingat, jalan menuju Allah bisa penuh tantangan, tapi juga penuh humor. Karena manusia yang bijak harus mampu tersenyum meski tengah meniti jembatan kehidupan yang kadang licin. Pendeta itu tersenyum, meski masih terlihat sedikit bingung oleh kelicikan kata-kata Abu Nawas. Aku harus mengakui, katanya perlahan, kau memiliki cara yang unik untuk menyampaikan hikmah. Aku tidak menyangka debat ini akan membuatku berpikir lebih dalam, bahkan tentang diriku sendiri. Abu Nawas mengangkat alisnya, sambil melirik ke arah kerumunan yang menyaksikan mereka. Ah, pendeta, itulah tujuan debat sejati. Bukan sekadar menang, tetapi membuka mata dan hati lawan, bahkan orang-orang yang menonton sekaligus. Karena hikmah yang sejati datang saat seseorang berpikir, bukan saat ia hanya mendengar. Seorang pedagang di dekat mereka berbisik pada temannya. Hebat, kata-katanya menusuk logika tapi tetap menghibur. Seperti Abu Nawas yang selalu membuat kita tersenyum sambil belajar. Abu Nawas pun menoleh, tersenyum nakal ke arah kerumunan, dan berkata, kalau kau ingin menemukan jawaban lain, jangan berhenti bertanya. Dunia ini seperti pasar ini, ramai, penuh tawar-menawar, penuh suara dan warna. Tapi di tengah semua itu, orang bijak tahu apa yang penting. Pendeta itu menatap Abu Nawas lebih lama. Aku rasa, aku harus belajar lebih banyak darimu, Abu Nawas. Dan mungkin, aku perlu mengingat bahwa tersenyum tidak mengurangi keseriusan seorang pendeta. Abu Nawas tertawa pelan. Suara itu terdengar ringan tapi hangat. Betul sekali, pendeta. Logika dan humor harus berjalan beriringan. Tanpa humor, hati bisa kaku. Tanpa logika, hati bisa tersesat. Jadi, kombinasi keduanya adalah kunci agar manusia bisa meniti jembatan kehidupan dengan selamat dan bahagia. Orang-orang di pasar mulai bertepuk tangan pelan. Beberapa anak-anak bersorak kecil. Debat yang awalnya menegangkan kini berubah menjadi momen pelajaran hidup yang menyenangkan dan penuh hikmah. Abu Nawas berdiri, menunduk hormat kepada pendeta,
lalu melangkah pergi di antara kerumunan. Sambil berjalan, ia bergumam dalam hati, "Ah, betapa lucu dan indahnya manusia yang mencoba memahami yang maha besar. Mereka menyeberang jembatan, dan aku hanya menikmati pemandangannya. Tapi setidaknya, aku bisa memastikan beberapa orang mulai menatap jembatan itu dengan hati yang lebih terbuka." Pendeta itu tetap duduk, menatap Abu Nawas pergi, tersenyum tipis, menyadari bahwa dalam kesederhanaan kata-kata dan humor Abu Nawas, ada kebenaran yang menembus logika dan hati sekaligus. Orang-orang di pasar mulai bercerita kepada siapapun yang lewat tentang debat yang mereka saksikan. Bagaimana Abu Nawas, dengan kecerdikan dan jenaka, membuat seorang pendeta berpikir lebih dalam tentang manusia, Allah, dan hakikat agama. Hari itu menjadi kisah yang diceritakan berulang kali di pasar Baghdad. Abu Nawas, dengan logika yang tajam dan seloroh yang jenaka, tidak hanya memenangkan debat secara intelektual, tetapi juga meninggalkan hikmah yang mengalir dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Dan seperti biasa, Abu Nawas pergi meninggalkan pasar dengan senyum di wajahnya, meninggalkan jejak kebijaksanaan dan tawa, seperti daun yang tertiup angin sore, ringan, tapi meninggalkan aroma yang tak mudah hilang.